Fakta baru terungkap dalam kasus anak tega habisi ibu kandungnya di Medan, Sumatera Utara. AL 12 tahun ternyata saat kejadian melepas bajunya terlebih dulu sebelum melakukan tindakan keji pada ibunya, Faiza Soraya, 42 tahun. Kapolrestabes Medan Kombes Calvin Simanjuntak mengungkap dalam konferensi pers beberapa waktu lalu berdasarkan pengakuan pelaku ke penyidik, ia kerap dicubit oleh ibunya. Kakak sering dimarahi, dimaki, dipukul menggunakan sapu dan tali pinggang. Karena itulah pelaku AL sempat berpikiran untuk melukai korban tapi tidak ada kesempatan. Tanggal 10 Desember 2025 sekitar pukul 4 dini hari, pelaku tiba-tiba terbangun dan memandangi korban yang tidur di sampingnya. Saat itu korban tidur di lantai 1 bersama dua anaknya pada kasur tingkat. Posisi Faiza tidur di kasur atas bersama pelaku AL. Sementara kakak tidur di kasur bawah seorang diri. Diliputi amarah, AL kemudian ke dapur mengambil pisau lalu membuka bajunya. Ia langsung melukai korban dengan pisau. Sang kakak yang tidur di kasur bawah kemudian terbangun karena tubuh ibunya terjatuh ke tubuhnya setelah dilukai pelaku. Kakak terbangun dan merampas pisau dari tangan AL dan membuangnya. Tak berhenti, AL kembali ke dapur untuk mengambil pisau kecil. Saat itu kakak berusaha menutup pintu dan terjadi tarik-menarik sehingga pisau kecil yang dipegang adiknya terjatuh. Sang kakak pun berlari ke lantai 2 memanggil sang ayah sambil menggedor-gedor pintunya. Pelaku lalu masuk ke kamar memakai kembali baju dan naik ke lantai 2 memeluk sang ayah. Barulah setelah itu ketiganya turun bersama-sama ke lantai 1. Pelaku juga mengungkap alasan kenapa dirinya membuka baju sebelum melakukan aksinya agar bajunya tidak terkena darah. Saat dicek oleh suami dan anak pertamanya, korban ternyata masih hidup dan meminta dipanggilkan ambulans. Korban meminta minum dan didudukkan, suaminya lalu menelpon rumah sakit Kolombia. Saat ambulans dari Rumah Sakit Kolombia Asia datang, korban dinyatakan telah meninggal dunia. Kakak itu mengalami apa yang disebut dengan acute stress disorder, jadi satu bentuk trauma yang kalau tidak ditangani itu akan mengarah pada PTSD, post traumatic stress disorder. Tapi karena kejadiannya belum 1 bulan, maka itu masih kasus ke acute stress disorder, jadi gangguan stres yang akut gitu ya Pak ya. Jadi itu ditandai dengan adanya ketakutan, kekhawatiran, kecemasan bahwa adiknya juga akan mengulangi kejadian yang sama terhadap dirinya. Karena misalnya kakak merasa bahwa adiknya itu sering memendam kemarahan dan kemudian meledak menjadi satu bentuk yang tidak terkontrol demikian. Jadi itu yang terjadi pada kakak pada saat ini, sehingga dia selalu dalam kondisi cemas, was-was kalau hal itu akan terjadi lagi. Kedepannya gimana Bu? Kedepannya? Proses penyembuhannya makanya kita bekerja sama dengan Dinas PPA, P3KB, itu selalu mendampingi anak tersebut, keduanya ya, baik adik maupun kakak. Jadi Ibu bisa menambahkan silakan. Baik, ini menambahkan kawan-kawan media bahwasanya dalam kasus ini di P3KB itu tidak hanya menangani anaknya saja, pendampingan tidak hanya diberikan kepada anak, dalam istilahnya anak berhadapan dengan. Di sini kondisi korban masih hidup dan sempat meminta panggilan ambulans. Kemudian dari kakak, korban meminta minum dan minta didudukkan. Di situ diberikan oleh kakak. Kemudian bapak berusaha menghubungi rumah sakit dan bapak kakak mengangkat dan membaringkan korban ke tempat tidur. Posisi terakhir, korban dibaringkan ke tempat tidur. Dari bapak atau suaminya, bapak menghubungi rumah sakit Kolombia Asia. Ambulans dari rumah sakit tersebut datang dan memeriksa korban. Ternyata korban sudah meninggal dunia. Lanjut. Nah, teman-teman, ini foto adik dan barang bukti yang digunakan. Perlu diingat, tadi di awal saya sudah kasih informasi dan pemberitahuan awal. Pada saat kejadian, adik tersebut berusia 12 tahun 37 hari, pelajar kelas 6 SD. Ini pisau pertama, pisau dapur, dan ini pisau kedua, pisau dapur. Kemudian
Ini bekas luka genggaman pisau tangan anak adik. Dan ini adalah baju yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Lanjut. Saya akan menggambarkan skep TKP di lantai 1 dan lantai 2 karena rumahnya ada 2 lantai. Ini adalah sebelah kiri adalah lantai 1. Setidaknya ada 5 area anak atau adik menggunakan lokasi tersebut pada saat terjadinya tindak pidana dan pasca terjadinya tindak pidana. Yang pertama adalah area 1 adalah di dalam kamarnya. Di sini posisi adik tidur, di sini posisi korban, dan di sini di bawah posisi kakak tempat tidur yang sorong. Kemudian ini nomor 2 adalah area dan tanggal 22 November. Namun pada saat diambil foto ini diambil pada saat tanggal 23 November di sekolah oleh teman. Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Kakaknya yang berada di sekolah. Kejadian pemukulan ini terjadi di tanggal 20. Polisi mengungkap kasus pembunuhan ibu oleh anaknya yang masih berusia 12 tahun di Medan yang sempat menggegerkan publik. Setidaknya ada 3 motif yang mendorong bocah berinisial AL tersebut nekat melukai hingga menewaskan ibunya sendiri. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Jean Calvin Simanjuntak dalam rilis di Polres Tabes Medan pada Senin 29 Desember menjelaskan 3 motif yang mendorong AL nekat melukai ibunya. Yang pertama adalah kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak dan ayahnya yang diancam menggunakan pisau. Kedua, saat AL melihat kakaknya dipukuli menggunakan sapu dan ikat pinggang. Serta yang ketiga, sakit hati game online miliknya dihapus oleh korban. Aksi pembunuhan terhadap korban F terjadi pada Rabu 10 Desember sekira pukul 4 dini hari. Saat itu F dan kedua anaknya tidur dalam satu kamar di lantai 1 rumahnya, sedangkan sang suami ada di lantai 2. F dan AL tidur di kasur atas, sedangkan anak pertamanya tidur di kasur bawah. AL kemudian terbangun dan memandangi korban yang tengah tertidur lelap. Ia kemudian mengambil pisau, membuka bajunya dan melukai korban. Total ada 26 tikaman yang dialami oleh F. Polres Tabes Medan kemudian menetapkan AL sebagai anak yang berkonflik dengan hukum atau ABH dan dikenakan pasal KDRT. Saat ini AL ditempatkan di rumah aman. Di sini menjelaskan apa yang menjadi motivasi dan obsesi si adik melakukan tindak pidana tersebut. Yang pertama, melihat kekerasan yang dilakukan korban terhadap kakak, adik, dan bapaknya yang diancam menggunakan pisau. Ini dilihat oleh si adik. Kemudian melihat kakaknya, maksudnya adik melihat kakaknya yang dipukuli oleh korban menggunakan sapu dan tali pinggang. Ini adalah akibatnya bagian kaki kakak yang diambil tanggal 23 November oleh teman kakaknya yang berada di sekolah. Kejadian pemukulan ini terjadi di tanggal 22 November. Namun pada saat diambil foto ini diambil pada saat tanggal 23 November di sekolah oleh temannya. Kemudian si korban sakit hati karena game online-nya dihapus. Bagaimana obsesi si korban dalam hal melakukan tindak pidananya? Korban melihat game murder mystery pada season Kills Others menggunakan pisau. Makanya korban pada saat itu menggunakan pisau di dalam melakukan tindak pidananya dan menonton serial anime DC pada saat adegan pembunuhan menggunakan pisau. Di situ kita menggali sekali lagi menggunakan tools yang ada, scientific investigasi, semua
faktor kita gali supaya membuat apa faktanya, motivasinya, dan terang-benderang suatu tindak pidana yang terjadi. Di sini kondisi korban masih hidup dan sempat meminta panggilan ambulans. Kemudian dari kakak, korban meminta minum dan minta didudukan. Di situ diberikan oleh kakak. Kemudian bapak berusaha menghubungi rumah sakit dan bapak kakak mengangkat dan membaringkan korban ke tempat tidur. Posisi terakhir, korban dibaringkan ke tempat tidur. Dari bapak atau suaminya, bapak menghubungi rumah sakit Columbia Asia. Ambulans dari rumah sakit tersebut datang dan memeriksa korban. Ternyata korban sudah meninggal dunia. Lanjut. Nah, teman-teman, ini foto adik dan barang bukti yang digunakan. Perlu diingat, tadi di awal saya sudah kasih informasi dan pemberitahuan awal. Pada saat kejadian, adik tersebut berusia 12 tahun 37 hari, pelajar kelas 6 SD. Ini pisau pertama, pisau dapur, dan ini pisau kedua, pisau dapur. Kemudian ini bekas luka genggaman pisau tangan anak adik, dan ini adalah baju yang digunakan pada saat terjadinya tindak pidana tersebut. Lanjut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.